Banyak banget tuh yang ngira kalau misalnya bisnis online tuh enak, kerjanya cuma posting, packing, udah. Video ini dipersembahkan oleh pakarinstitute.com. Ahlinya bikin cuan. Halo semuanya, balik lagi sama saya Hadi. Kali ini kita mau bahas tentang jadi pengusaha tuh sebenarnya nggak enak tau. Banyak banget tuh yang ngira kalau misalnya bisnis online tuh enak, kerjanya cuma posting, packing, udah. Matamu, matamu. Jualan online tuh penuh dengan semuanya sih sebenarnya, penuh dengan perjuangan. Segala hal sebenarnya penuh dengan perjuangan ya teman-teman. Nah di sini tuh saya mau bahas tentang gak enaknya jualan online, pahitnya ya. Banyak orang kan cerita manis-manisnya jualan online kan. Ini saya mau share tentang pahitnya jualan online supaya teman-teman ngerti nih. Supaya teman-teman ngerti pahitnya tuh kayak gimana gitu, atau berdarah-darahnya tuh kayak gimana gitu. Jualan online tuh gak gampang, gak semua orang bisa sukses di jualan online, tapi ada juga yang jalannya mulus, itu ada juga, tapi itu cuma 5% mungkin dari 5 atau ya nggak sampai 10% dari penjual online yang ada. Mereka mulus-mulus saja, itu jarang banget sih. Biasanya kebanyakan tuh struggle, kayak saya sendiri itu struggle, banyak halangan dari 2015, bahkan saya harus kerja lagi 2016 nya sampai 2018 baru saya mulai jualan online lagi sampai dengan saat ini gitu. Nggak gampang teman-teman, jualan online itu jujur nggak gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menentukan kalau teman-teman mau jualan online, teman-teman harus tahu pahitnya. Pertama, pahitnya adalah kemungkinan ya, yang sering terjadi 3 bulan pertama teman-teman belum punya omset yang bisa dibilang layak untuk hidup. Teman-teman 3 bulan pertama kemungkinan biasanya itu nggak bisa hidup dari hasil jualan online. Jadi kalau teman-teman punya tanggungan, saran saya kerja dulu. Teman-teman bisa jualan online sambil kerja, karena saya pun di 2018 itu saya jualan online sambil kerja di Bank BCA. Teman-teman saya di kantor tahu itu. Karena nggak bisa teman-teman hari ini jualan itu langsung laris manis, itu sangat-sangat jarang ditemukan sayangnya. Ada beberapa cerita sukses yang sangat-sangat menggembirakan, sangat-sangat menyenangkan, tapi kenyataannya tidak seperti itu teman-teman. Ini dunia nyata. Dunia nyatanya tidak semenyenangkan itu. Ketika teman-teman coba, bulan pertama omset teman-teman di bawah 1 juta, bulan kedua omset teman-teman sudah naik menjadi 1 juta, itu pun omset belum dihitung iklan segala macam, setiap hari makan Indomie, setiap hari bergadang, setiap hari edit ketak-ketik, edit foto, edit video, bikin caption, copywriting segala macam, belajar ini itu. Teman-teman nggak enak, jualan online itu nggak enak. Jadi udah yang nggak kuat kerja aja, silakan kerja aja, biar kita aja yang jualan online, biar saingannya sedikit. Nggak gitu, canda. Intinya di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman, siapkan mental dan siapkan cash flow. Karena mental aja nggak cukup teman-teman, jujur mental aja nggak cukup. Teman-teman mau segigih apapun, kalau teman-teman nggak punya cash flow, ya teman-teman sekarat juga. Pun bisnis online
dropship sekalipun, teman-teman harus beli paket. Setiap hari teman-teman harus makan minimal beli Indomie. Jadi kalau teman-teman berharap di bulan pertama langsung dapat sesuatu yang wah, enggak gitu. Ada beberapa cerita fantastis, tapi itu cuma segelintir, sedikit banget. Paling cuma 1% dari 1000 orang, paling cuma 10 orang yang tak langsung dapat gitu. Kayak di pandemi ini kan banyak cerita-cerita mereka coba langsung dapat gitu, yang mereka dapat momennya aja gitu. Kalau orang lain ya belum tentu juga, di momen yang berbeda, di waktu yang berbeda, kayak gitu. Siapkan mental, siapkan cash flow. Dua itu teman-teman. Mental untuk terus belajar, terus praktek. Yang kedua cash flow. Cash flow itu aliran uang masuk. Kalau teman-teman masih punya orang tua, masih dibiayain sama orang tua, bersyukur. Teman-teman nggak usah pikirin makan, nggak usah pikirin kuota. Teman-teman bisa makan masih bisa dinumpang sama orang tua, kuota masih bisa dibeliin. Bersyukur itu teman-teman bisa langsung praktek, belajar, silakan. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah jadi kepala keluarga dan baru keluar dari pekerjaan dan mau langsung sukses di online, saya kira nggak segampang itu ya, nggak segampang itu. Jadi mungkin bisa cari kerja sambil belajar online, yang mau nggak mau. Karena pahitnya 3 bulan pertama teman-teman nggak bisa makan dari jualan online, itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kemarin saya buka toko baru di Tokopedia, itu omsetnya sebulan cuma 3,5 juta omset ya. Saya bicara omset, bersihnya sekitar berapa ya, 30%, tapi ada iklan 20%. 20% dari 3,5 juta teman-teman, bisa dihitung sendiri ya. 20% dari 3,5 juta, itu profitnya, pendapatannya. Jadi di bawah 1 juta. Kalau teman-teman masih baru itu susah banget. Kalau saya sih udah punya beberapa toko, jadi toko baru segitu ya nggak masalah juga gitu. Itu pahitnya teman-teman ya. Sama ya, setiap hari teman-teman harus gadang. Saya pernah tuh rekor tidur jam 7 pagi, jam 11 siang udah bangun buat otak-atik toko lagi, toko baru. Tidur, malam nggak tidur, tidurnya jam 7 pagi. Bisa tanya ke istri, cerita gitu. Ya udah, istri juga udah paham kalau kayak itu berarti lagi banyak kerjaan. Ya udah, jam 7 tidur, bangun lagi jam 11 kerja lagi teman-teman. Kalau nggak sanggup ya itu cerita pahit dari jualan online yang harus teman-teman ketahui. Jadi pertama yang tadi, siapkan mental. Kedua, siapkan cash flow. Kalau nggak punya kedua ini, pasti belum sebulan juga udah kuat kayak gitu. Itu aja dari saya. Bye bye.